Selamat pagi, Bapak Ibu. Eh, Webinar kali ini di webinar series KMB ke-75, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oh, sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam ruang virtual Zoom ya, meeting Zoom kali ini, yaitu mengikuti webinar series ke-75 dengan topik yang sangat strategis dan relevan tentunya Bapak Ibu, yaitu dengan topik Strategic Financial Modeling for Corporate Plan. Baik, sebelum dimulai, perkenalkan Bapak Ibu, saya Cindy Paulina yang webinar series kali ini mewakili panitia untuk menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di webinar series kali ini. Perlu saya informasikan terlebih dahulu, Bapak Ibu, webinar pagi hari ini merupakan hasil kolaborasi antara KMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountants ITSMA Indonesia. Nah, sebelum memulai webinar saya spesial hari ini ya, Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dan menyapa pembicara yang luar biasa yang akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya, di mana pembicara webinar kali ini merupakan Senior Corporate Finance yang udah bergerak lebih dari 13 tahun ya, yaitu dengan Pak Fajar Ariwinandi atau bisa dipanggil dengan Pak Fajar. Baik, ya. mungkin kita sapa terlebih dahulu pembicara kali ini. Selamat pagi, Pak Fajar. Ya, pagi Mbak Cindy, pagi teman-teman sekalian. Gimana Pak kabarnya, Pak? Baik, baik Mbak. Oke, makasih Pak Fajar. Terima kasih ya Pak. Saya ucapkan juga Pak, terima kasih Pak Fajar telah mengisi webinar kali ini dan berkenan mengisi di webinar series KMB ke-75. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Ya, sama-sama dan baik. terima kasih juga para peserta, teman-teman sekalian sudah bersedia meluangkan waktunya mengikuti webinar ini. Ya, baik. Baik, terima kasih Fajar. Baik, kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk dapat on cam agar sesi webinar hari ini berlangsung interaktif, sehingga tidak perlu lama-lama ya untuk masuk ke materi atau pembahasan yang sangat menarik kali ini. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pembicara kita, kepada Pak Fajar, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Cindy. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, kebetulan materi hari ini membahas mengenai financial modeling for corporate plan. Jadi mungkin ke slide berikutnya. Nah, di sini modal keuangan strategis. Nah, di sini tertulis bahwa perencanaan keuangan jangka panjang merupakan fondasi dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan pendekatan financial modeling, perusahaan dapat membuat proyeksi yang lebih akurat, menguji skenario strategis, dan mengambil keputusan berbasis data. Nah, maksudnya gini, setiap perusahaan tentunya perlu membuat perencanaan keuangan jangka panjang. Apalagi kalau bisnisnya semakin lama semakin kompleks, maka semakin banyak hal-hal, variabel-variabel yang dapat membuat bisnis itu sukses atau dapat membuat bisnis itu gagal. Jadi perlu dibuat suatu perencanaan keuangan yang robust lah, yang bisa bisa dipahami semua pihak dan bisa menjadi acuan untuk rencana bisnis manajemen ke depan. Nah, jadi umumnya ya yang dilakukan perusahaan adalah melakukan pembuatan financial modeling yang biasanya dilakukan pakai Excel ya. Jadi pakai aplikasi Excel untuk membuat financial modeling untuk mencerminkan atau ngejawantahkan perencanaan keuangan jangka panjang pakai Excel. Mungkin ada software-software lain tapi yang sekarang dipakai perusahaan itu adalah pakai Excel. Nah, sebenarnya untuk membuat financial modeling itu ada 5 step yang diperlukan ya kelasnya. Tapi karena waktunya itu kok hilang ya ininya ya, materinya ya. Maaf, Pak. Coba Iya, saya bantu lagi, Pak. takutnya pesertanya tidak melihat materinya. Ya, jadi ada 5 step yang diperlukan untuk membuat financial modeling sampai tuntas. Tapi karena waktu terbatas, mungkin kita cuma sampai step 1 saja. Nah, oh belum muncul?
Masih belum muncul ya, Pak? Ya, masih belum muncul. Tadi muncul tapi Hmm. sekarang tiba-tiba sudah hilang. Udah Ah, muncul. oke. Ya, jadi yang step pertama adalah menjelaskan peran financial modeling dalam mendukung visi dan strategi bisnis jangka panjang. Ini akan kita bahas. Kedua, menyusun model keuangan yang terstruktur yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, ini juga kita akan bahas secara sekilas, nanti ada simulasinya. Kemudian, mengidentifikasi asumsi-asumsi utama dalam proyeksi keuangan dan melakukan simulasi skenario. Nah, ini juga asumsi-asumsi utama itu dalam bisnis, misalnya kita asumsikan kita mempunyai rencana untuk membuat suatu pabrik yang memproduksi satu barang, misalnya sepatu. Tentunya kalau membuat pabrik itu, kita perlu modal untuk membuat pabrik itu. Nah, setelah pabrik itu jadi, berarti kita harus memikirkan asumsi harga jual kita, asumsi harga beban pokok pendapatan kita, asumsi biaya-biaya operasional lainnya. Nah, lalu kita lawankan dengan modal yang kita keluarkan, apakah cukup menguntungkan. Nah, yang istilah cukup menguntungkan ini juga sangat relatif ya. Kalau misalnya kita nggak melakukan financial modeling, kita nggak bisa mendapatkan suatu angka yang definitif. Jadi istilah cukup menguntungkan ini kalau dengan modeling bisa dibantu sebenarnya keuntungan itu berapa persen. Apakah 10%, apakah 15%. Nah, itu bisa tercermin dari asumsi-asumsi utama yang dimasukkan. Nah, setelah model itu diselesaikan, menerapkan model dalam analisis strategi investasi dan pengambilan keputusan. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, modalnya kita tahu berapa, lalu ke depan itu kita asumsikan bahwa harga jual berapa, harga beli beban pokok pendapatan kita berapa, tenaga kerja yang membantu kita berapa, akan kita dapatkan ya laba-laba bersih lah, perhitungan laba bersih. Nggak cuma laba bersih, sebenarnya banyak yang bisa diekstrak dari financial modeling, tapi kita mungkin ambil contoh laba bersih. Nah, laba bersih itu model itu menerapkan model dan analisis strategi investasi dan pengambilan keputusan. Nah, misalnya bagi seseorang 15% itu bisa jadi cukup menguntungkan. Tapi bagi orang yang lain 15% itu terlalu kecil. Mungkin targetnya ada 20% per tahun. Nah, dengan financial modeling ini kita bisa memperkirakan kira-kira dengan modal yang diperlukan dan asumsi yang ke depan itu model bisnis ini layak nggak bagi seseorang. Nah, kemudian mengevaluasi hasil proyeksi keuangan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang adaptif. Nah, setelah kita tahu di financial modeling itu ke depan keuntungan kita berapa, nah kita evaluasi hasil proyeksi keuangan tersebut untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang adaptif. Misalnya target kita 20%. Untuk mendapatkan net income 20%, kita harus mempunyai harga jual A dan harga beli misalnya 60% dari A untuk bisa mendapatkan keuntungan yang kita inginkan. Nah, ini dari financial model ini kita rumuskan strategi. Berarti kita harus dapat menjual dengan harga A. Harga A itu kita cek ke market, apakah harga A itu diterima oleh pasar. Kemudian harga beli kita, harga B kita cek ke vendor kita, apakah kita mendapatkan vendor yang mampu menjual dengan harga 60% dari harga jual kita. Nah, itu semua itu akan terangkum dalam financial modeling sehingga sebelum bisnis ini dilaksanakan, kita dapat memasukkan eh, semua faktor yang penting, bukan semua faktor. Jadi faktor penting itu diidentifikasikan lalu semuanya dimasukkan ke modeling. Jadi ya faktor penting yang harusnya nggak banyak sekali. Kita harus menentukan juga faktor-faktor penting atau asumsi-asumsi utama itu apa aja dan kita masukkan. Nah, itu kira-kira 5 step untuk melakukan financial modeling untuk mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, oke, nah ini sangat teknis nih. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah biasa membuat financial modeling dan sudah berkutat dengan Excel, mungkin lebih mengerti. Tapi intinya untuk membuat financial modeling itu gak usah dibuat ribet, cuma ada tiga sebenarnya ya. Ada input, ada calculation, ada output. Nah, input ini tadi adalah suatu sheet dalam Excel yang kita perlu masukkan asumsi-asumsi utama kita, gitu. Jadi kalau di perusahaan umumnya yang
yang sifatnya high level itu eh, mempunyai apa ya, mempunyai pengetahuan atau pengalaman untuk membuat input atau asumsi penting yang mendasari bisnis gitu. Jadi input ini sebenarnya sangat high level dan tugas dari middle management ke atas. Nah, umumnya karena middle management ke atas sudah senior, untuk membuat calculation, nah ini minta tolong anak buahnya untuk menyiapkan Excel-nya. Jadi calculation itu akan dilakukan oleh Excel, tapi mekanismenya akan dibuat oleh tim sendiri, working level, umumnya working level. Kemudian output. Jadi dari calculation ini mekanisme Excel dikerjakan oleh working level untuk membuat mekanismenya. Kemudian si working level itu meminta input ke middle management ke atas. Nah, Excelnya nanti akan mengeluarkan output. Nah, output itu dapat digunakan untuk tadi, untuk mengetahui apakah bisnis ini menguntungkan, apakah bisnis ini tidak menarik. Kalau tidak menarik, tapi si owner tetap mau jalan, bagaimana caranya kita bisa simulasikan supaya bisnis ini bisa menarik gitu. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan? Apakah harganya lebih ditinggikan? Apakah biaya modalnya itu bisa dihemat, dicari vendor yang dapat menurunkan harga harga pembangunannya. Kan kita diskusinya yang simpel membuat pabrik ya. Nah, itu. Jadi tiga itu sebenarnya mekanisme dari si Excel ini. Nah, kemudian Excel ini hanya mesin yang bisa membuat output, yang membuat output bagi keputusan si siapa namanya, si business owner. Tapi terus terang, input ini sangat penting. Jadi mesin Excel itu adalah cuman mesin. Input ini yang sangat penting karena kalau inputnya salah, outputnya juga akan salah. Jadi intuisi si manajemen ya yang membuat asumsi penting itu sangat penting karena kalau inputnya nggak bagus ya hasilnya jelek. Istilahnya garbage in ya garbage out gitu. Jadi kalau ada inputnya masuknya garbage atau sampah ya keluarnya juga garbage juga. Nggak mungkin inputnya salah lalu keluarnya jadi benar. Jadi dari awal itu harus sudah diproperkan sehingga outputnya itu dapat menjadi basis penentuan untuk keputusan ke depan. Gitu. Oh Mbak sini mungkin kalau waktunya saya terlalu cepat atau terlalu lambat, tolong ya, dikasih tahu kan. Ya, Nah siap untuk Pak. kemudian untuk konsistensi dan transparansi ini sebenarnya umumnya di Excel itu perlu dibedakan antara input dengan calculation dan output karena eh, di dalam mekanisme Excel itu proyeksi Excel itu hanya input yang boleh kita rubah. Sedangkan untuk calculation atau mesinnya jangan jangan dirubah. Kasarnya kalau di pabrik ada mesin, mesinnya jangan utak-atik. Jadi kita utak-atik dari inputnya, bahan yang mau kita produksi apa? Mau kita produksi semen, ya kita masukin semen. Jangan mesinnya kita utak-atik gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita perlu menentukan periode keuangan itu mau bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Umumnya kalau untuk pabrik yang investasinya jangka panjang, kayak bangun pabriknya aja 2 tahun itu biasanya tahunan yang dibuat. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang lebih FMCG ya, bikin warung, bikin restoran itu perlu dibuat bulanan gitu. Itu kira-kira. Jadi menyesuaikan dengan bisnis yang akan dijalankan gitu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oke, tahapan dalam pembuatan model keuangan. Pertama, scope. Nah, kita perlu menentukan tujuan dari model. Nah, ini untuk apa? Untuk membuat eh, tujuan model itu untuk menentukan atau membantu keputusan dalam membuat bisnis, misalnya bisnis pembuatan sepatu, mendirikan pabrik, atau bisnisnya bank, bisnisnya apa. Nah, tujuan dari model ini sangat menentukan tingkat kompleksitas dan simplifikasi apa yang harus dibuat. Kalau bisnisnya simpel ya udah bikinnya yang simpel aja. Kalau bisnisnya sulit seperti bank pasti itu financial modelingnya sangat sulit karena pendapatan bank itu sangat beragam dan cost-nya juga sangat beragam. Kemudian data apa yang diperlukan dan kapan? Tadi seperti kita diskusikan asumsi-asumsi. Nah, diskusi dengan manajemen tentang scope of work dari model termasuk asumsinya. Kemudian estimasi waktu pengerjaan pada setiap tahap. Nah, ini ya tentunya dari working level akan ditagih sama manajemen. Saya mau bikin bisnis 2 bulan lagi, tapi perlu diambil keputusan dalam waktu
2 minggu ke depan. Nah, kamu bisa menyelesaikan nggak financial modelnya dalam waktu 2 minggu sehingga kita bisa ngambil keputusan sebelum kita akan menentukan apakah melakukan bisnisnya di 2 bulan ke depan. Ya, lalu kemudian specify pendetailan output apa yang diharapkan dari model. Nah, ini si manajemen yang harus ngasih tahu. Saya modelnya itu mau tahu balik modal saya berapa lama, mau tahu margin saya kira-kira berapa, mau tahu apakah kalau ke depan dengan asumsi utama yang kita sudah sudah utarakan, apakah kita akan mengalami mengalami shortage di tengah jalan? Apakah perlu modal tambahan? Nah, itu dapat diakomodasi apa dapat dijawab dengan financial model. Kemudian desain pematangan rancang bangun blueprint dari financial model. Nah, ini tugasnya sih ini sebenarnya si working level itu yang di tengah yang bertanggung jawab untuk membuat mesinnya sehingga bisa dikalkulasi. Yaitu setelah itu dijalankan, setelah scope of work sudah jelas, sudah dispecify dan sudah didesain oleh working level, baru mulai dibuat oleh si working level tersebut sudah dibuild. Nah, kemudian setelah jadi baru dites. Nah, di tes tes yang paling simpel ya mungkin kalau tim yang udah biasa ngerjain Excel atau accountant ya harus balance lah. Itu dulu pertama yang harus balance ininya. Harus balance modelnya. Kemudian kedua, angka-angkanya perlu dicek apakah logis apa enggak gitu. Jadi misalnya yang nggak logis ya, misalnya keuntungannya tinggi, tapi cash flow-nya shortage. Nah itu kan secara logika sebenarnya nggak masuk akal. Tapi bisa jadi memang ada bisnis yang kejadiannya seperti itu. Jadi misalnya labanya net profitnya bagus tapi ngutangin setahun. Nah bisa jadi shortage di tengah jalan. Itu perlu dites. Perlu dites apakah modelnya yang salah atau memang asumsi bisnis yang terlalu terlalu agresif ya. Jadi memberatkan bisnis itu sendiri. Kemudian lalu digunakan tampilan media dari output, report dokumentasi output dan financial model penentuan user dari financial model. Nah, ini penggunaannya terserah lah bagi si manajemen. Kalau mau dipresentasikan ke owner, ya mungkin jangan tampilkan Excel-nya ya terlalu teknis atau ke bahkan direksi pun ya VP kalau mau apa namanya mempresentasikan modelnya itu ya mungkin dalam bentuk presentasi ya. Tapi kalau ke tim kerja dan bosnya tim kerja mungkin Excelnya aja yang dibahas dulu gitu. Nah, tahapannya sampai situ dari awal scope of work penentuan sampai penggunaannya dan siapakah yang menggunakannya. Mungkin kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh dashboard laporan keuangan kecil sekali sebenarnya, tapi nanti kita setelah ini ada sesi simulasi singkat, jadi bisa melihat financial modelnya secara lebih detail, lebih jelas gitu. Jadi kalau di sini agak sulit melihatnya kecil banget, ya gitu. Tapi kira-kira seperti ini dashboard ya istilahnya halaman yang bisa merangkum hasil dari financial model yang dibuat itu dalam dalam satu halaman ini bisa tercakup semua informasi. Ini gunanya financial model ya kira-kira seperti ini. Jadi dengan melihat satu halaman ini si si user itu dapat menentukan apakah bisnis ini menguntungkan, modal yang diperlukan berapa, harga pendapatan berapa setahun, costnya berapa setahun, laba bersih berapa gitu. Kapan bisa bagi dividen, itu bisa ditentukan dari sini. Oke, terus. Nah, ini struktur inti model keuangan. Ini ya apa accounting dan projection itu sebenarnya item-itemnya sama. Kalau accounting sangat detail, setiap transaksi, setiap jurnal itu diakomodasi dalam pembuatan laporan keuangan. Kalau untuk proyeksi secara akun dibuat lebih simple, tapi 3 item besar, 3 komponen besar tetap sama, yaitu laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas. Nah, penjelasan mengenai apa ini maksud laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas ya kita semua mungkin sudah familiar ya, tidak usah dijelaskan secara spesifik. Kita teruskan. Nah, ini konteks strategi, peran financial modeling dalam strategi jangka panjang. Oke, nah jadi eh, sebenarnya apa sih peran financial modeling dalam strategi jangka panjang? Nah, ini ada enam hal yang eh, perlu dipikirkan ketika orang membuat bisnis.
dan pasti ditanyakan oleh si orang yang membuat bisnis itu yang mudah-mudahan bisa dijawab oleh pembuatan financial modeling. Yang tadi berarti yang diinginkan oleh si owner itu pasti perencanaan keuangan yang lebih baik. Nah, ini financial modeling dapat membantu karena eh, bisa diproyeksikan secara bulanan atau tahunan dan item-item apa saja yang ingin dimasukkan itu dapat diakomodasi oleh financial modeling. Jadi detail-detail mengenai secara keuangan hal-hal yang akan terjadi ke depan itu dapat diakomodasi sehingga dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, kalau orang datanya lengkap dan sudah outputnya jelas, sudah dirangkum, tentu dapat membuat pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan juga tentunya kalau orang ambil keputusan itu pasti akan menanyakan eh, simulasi ya. Nah, ke depan kayaknya misalnya nggak kecapai, kira-kira tetap jalan kan di project gitu. Kalau nggak dibuat financial modeling akan bias jawabannya. Pasti mungkin si working level akan bilang, wah, kalau penjualannya turun sedikit masih bisa jalan, Pak. Sedikitnya berapa? Nggak tahu. Kalau turun sedikit, net income jadi berapa? Nggak tahu. Nah, itu kan jadi pengambilan keputusan agak-agak bias ya. Dengan financial modeling ini diharapkan pengambilan keputusan bisa lebih baik. Peningkatan efisiensi ini juga bisa dari sisi pengambilan keputusannya maupun untuk sebagai guideline ke depan untuk melakukan bisnisnya sendiri. Jadi ketika udah ada guideline, semua divisi sudah tahu budgetnya, sudah tahu targetnya masing-masing, mereka akan bekerja lebih fokus dan efisiensi bisa ditingkatkan. Lalu penilaian risiko yang lebih baik, nah ini bisa membantu karena dari financial modeling itu bisa ketahuan sebenarnya risiko terbesar dari suatu bisnis itu apa. Sebagai contoh tadi, kalau kita membuat bisnis tapi kita nagihnya baru 6 bulan ke depan, efeknya terhadap bisnis kita apa? Tentunya cash flow-nya shortage. Jadi kalau di sini bisnisnya memang ternyata harus ngutangin orang 6 bulan, kalau nggak gitu nggak bisa jalan bisnisnya, berarti resiko terbesar adalah eh, penundaan pembayaran dari konsumen gitu. Atau misalnya kenaikan penurunan harga jual. Jadi target harga jual A tiba-tiba nggak bisa jualan sehingga harus didiskon. Nah, ini nanti akan tercermin di financial modelingnya ketahuan kalau harga jualnya nggak bisa A tapi cuma bisa 70% A, efeknya apa terhadap bisnis gitu. Nah, itu bisa jadi suatu indikator mengenai resiko apa yang kira-kira akan terjadi, resiko apa yang terbesar dari suatu bisnis tersebut. Nah, kemudian akses pendanaan. Nah, saya juga agak lupa jelasin bahwa di financial modeling ini juga terakomodasi mengenai rencana pendanaan. Jadi tentunya bisnis jarang sebagian owner ada yang lebih suka 100% pakai ekuitasnya dia, pakai modal sendiri. Tapi umumnya untuk melakukan bisnis ya nggak mau pakai modal sendiri semua. Kira-kira modal sendirinya 30% atau 20%, sisanya adalah hutang dari bank. Nah, di financial modeling ini itu adalah terakomodasi simulasi ini. Misalnya kalau kalau untuk loan corporate biasanya dari pihak banknya itu akan meminta financial modeling sehingga dan dari financial modeling itu juga bisa terindikasi kemampuan bayar dari si bisnis tersebut. Jadi financial modeling itu bagi bisnis corporate, bagi lender dari bank corporate itu sangat penting untuk mengambil keputusan apakah mereka bisa memberikan pendanaan suatu bisnis atau tidak. Lalu peningkatan akuntabilitas, ya ini seperti yang tadi didiskusikan, di financial modeling itu bisa dibuat sangat detail sehingga apa-apa saja yang uang masuk atau penjualan dan apa-apa saja uang keluar bisa terdetek. Nah, di financial modeling ini bisa dijadikan basis dari perencanaan ke depan dan dijadikan dasar pembuatan budget tahunan atau RKAP ya, rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi ya umumnya memang semua perusahaan yang membuat RKAP itu pakai Excel gitu atau ya financial model lah gitu. Jadi sebenarnya udah umum, kita semua juga tahu. Nah, tapi ya kita diskusikan ya, saya sharing aja yang selama ini saya kerjakan tuh seperti apa, apakah bisa jadi berbeda, bisa jadi sama gitu dengan yang teman-teman sudah lakukan selama ini gitu. Oke, setelah ini. Nah, tantangan dalam perencanaan strategi jangka panjang. Jadi ya tadi perencanaan mungkin kita diskusinya perencanaan keuangan ya.
perencanaan strategi jangka panjang tapi bidang bidang keuangan. Kalau SDM atau marketing mungkin nggak pakai Excel ya, pakai itu lain. Nah, ini untuk keuangan tuh ada ketidakpastian dan perubahan, kesulitan dalam memperkirakan masa depan, keterlibatan stakeholder. Nah, ini bisa diakomodasi dengan pembuatan Excel tadi. Jadi kita masukin faktor-faktor, asumsi-asumsi yang kira-kira bisa berubah. Nah, dengan kita melakukan simulasi terhadap perkiraan perubahan hal-hal tersebut, jadi tiga tantangan ini diharapkan bisa apa ya? Bisa diperkirakan efeknya dan bisa dimitigasi tantangan-tantangan tiga tantangan ini. Ya pasti sebenarnya lebih besar dari tiga ya, tapi kita ambil yang ini aja, yang paling dominan ya, tiga resiko ini. Nah setelah itu, kita teruskan. Nah, penerapan model dalam perencanaan strategisnya. Tadi kan kita diskusi mengenai perencanaan strategis tantangannya. Nah, ini adalah kalau dengan financial modeling itu apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan, maaf, bentar. Nah, untuk menurunkan risiko-risiko yang tadi. Berarti ya dengan adanya Excel itu bisa dilakukan pengujian strategi jangka panjang, lalu juga dievaluasi kinerja masa depan. Lalu pengelolaan risiko dan ketidakpastian. Nah, karena memang Excel itu menunjukkan angka, hasil seperti apa, jadi resikonya bisa terukur secara apa namanya kuantitatif. Lalu penyesuaian strategi secara proaktif. Nah, maksudnya proaktif ya dari manajemen bilang kalau begini seperti apa, kalau begini seperti apa, hasilnya Excel juga ada. Jadi sifatnya proaktif lebih dulu dan antisipasi dibanding ketika sudah kejadian risiko terjadi baru dilakukan pencegahan atau bukan damage control ya. Jadi sifatnya ini adalah proaktif bukan bukan damage control. Kemudian komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Nah, dengan Excel ini semua pihak bisa melihat ke satu apa ya, satu acuan ya, satu referensi terkait bisnis ini, yaitu financial modeling ini sehingga bisa jadi apa ya bahasanya itu antara semua pihak jadi cukup jelas gitu. Lalu pengukuran terhadap target dan KPI, ya ini juga karena sifatnya angka proyeksi keuangan ya targetnya bisa di apa diidentifikasi dan KPI misalnya kalau KPI ya target keuntungan 15%. Kalau 15% bonusnya A, kalau 17% bonusnya B. Nah, nanti dilihat apakah manajemen bisa mencapai hal tersebut. Dan kalau udah bisa mencapai hal tersebut ya mendapatkan reward sesuai dengan yang sudah direncanakan atau dijanjikan. Oke, ya. Teruskan. Oke, mungkin sebelum masuk pembahasan lebih lanjut ya Pak, mungkin dari sini kita rangkum terlebih dahulu gitu dari materi yang udah dijelaskan oleh Pak Fajar. Jadi Bapak Ibu mungkin tadi sudah dijelaskan cukup jelas dan detail ya oleh Pak Fajar. Mungkin di sini saya rangkum sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut ataupun nanti kita akan discuss lebih lanjut tentang prakteknya seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu ketika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar, kita melihat bahwa perencanaan keuangan jangka panjang itu merupakan fondasi dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dan dapat membantu mengambil keputusan berbasis data. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar bahwa perencanaan keuangan ini juga sebagai fondasi ya, fondasi dalam bagaimana kita juga bisa mengambil keputusan. Nah, dalam perencanaan keuangan jangka panjang ini pun juga bahwa kita melihat ada tiga ya, tiga structure of financial modeling, di mana udah dijelaskan tadi cukup detail juga, ada input, calculation, hingga outputnya seperti apa. Jadi digunakan oleh siapa, itu juga tergantung dari si usernya, seperti itu. Nah, dari structure of financial modeling, kita lihat juga bahwa dari tiga tahapan tadi, input, calculation, dan output, di dalam tiga hal tersebut, itu ada tahapan gitu. Ada tahapan gimana sehingga nanti bisa
digunakan oleh user, baik dari sisi scope-nya, spesifiknya seperti apa, desainnya seperti apa, terus mau dibit juga bagaimana, dan tesnya dites juga apakah keuangan ini cukup rasional dalam keuangannya, dan tentu harus balance ya, tadi kata Pak Fajar harus balance, di mana mesin Excel kita itu yang utama gitu, jangan sampai diotak-atik gitu, tapi yang diotak adalah inputnya tadi gitu. Nah, terakhir adalah use, di mana nanti mesin kita atau project proyeksi keuangan kita itu digunakan oleh user, mudah digunakan oleh user dan dipahami untuk mengambil keputusan. Nah, dari situ juga kita juga tadi dijelaskan oleh Pak Fajar gimana peran financial modeling dalam strategi jangka panjang gitu, bahwa financial modeling ini itu bisa menjadi akomodasi perencanaan keuangan ke depan seperti apa gitu, sehingga lebih jelas dalam mengambil keputusan itu juga tepat gitu. Karena kenapa? Karena ada guideline dari masing-masing ada guideline di mana di masing-masing divisi itu sudah terlihat terencana berapa sih budgetnya mereka gitu, sehingga nanti dari masing-masing divisi pun juga bisa melakukan efisiensi seperti itu, dan sehingga di situ user atau pada direksi kita itu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, terakhir tadi jelaskan juga oleh Pak Fajar, tentu ya kita dari proyeksi keuangan itu ada tiga akun ya, tiga akun utama, yaitu ada struktur dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, dari tiga tersebut itu juga harus kita lihat dalam penerapan model dan perencanaan strategisnya. Gimana sih, apakah perencanaan modelnya udah sesuai dengan strategis? Nah, itu juga tadi juga dijelaskan ya, bahwa penerapan model dan perencanaan strategis, kita juga harus melakukan pengujian strategisnya gitu. Apakah udah sesuai? Terus kita juga harus melakukan evaluasi kinerja. Kita juga harus adanya pengelolaan resiko dan ketidakpastiannya seperti apa. Kita harus memperhatikan itu. Dan tentu kita juga harus melakukan penyusunan strategi secara proaktif tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Fajar. Komunikasi yang juga yang lebih baik dalam dengan pemangku kepentingan, sehingga kita juga harus kita tahu arah pemangku kepentingan seperti apa. Dan tentu yang terakhir adalah pengukuran terhadap target dan KPI, sehingga dari proyeksi yang udah kita buat itu akan menjadi sebuah target dari perusahaan ataupun target dari masing-masing divisi. Nah, cukup menarik ya untuk teori kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada bertanya-tanya nih. Kalau prakteknya bagaimana sih gitu. Nah, mungkin langsung aja kita tanya ke Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar? Apakah ini ada contoh Pak supaya Bapak Ibu di sini atau teman-teman atau rekan-rekan yang bergabung di webinar kali ini tahu gitu, bagaimana sih kita membuat asumsi sampai kita bisa membuatkan proyeksi gitu Pak. Mungkin ada contoh seperti itu Pak yang supaya kita bisa lebih paham. Bagaimana Pak Fajar? Ya, untuk seminar kali ini, alhamdulillah kita sudah siapkan contoh financial model. Mungkin simple ya, karena memang waktunya terbatas. Jadi kita mau bikin satu cycle. Jadi asumsi-asumsi dan bisnisnya kita simplify. Jadi dari awal sampai akhir bisa tercakup. Dari sisi konten bisa kecakup semua. Mungkin nanti Fikasnya mau membahas tentang apa nih Pak kita? Tentang ini, tentang pembuatan pabrik sepatu. Oke. Simple. Mm-mm. Menarik ya, nanti dari Bapak Ibu ataupun rekan-rekan dan teman yang bergabung di webinar kali ini, jika ada pertanyaan nanti bisa chat langsung, chat Zoom, melalui chat Zoom, pertanyaannya bisa ditulis di sana, nanti akan saya pandu dan saya pilih nanti untuk berkesempatan langsung nih tanya ke Pak Fajar gitu. Setelah after sesi Pak Fajar akan menjelaskan apa contoh kasus nih, mini kasus Ya, yang akan kita bahas. Baik. nah, mungkin ditampilkan aja. Jadi, Oh iya, boleh dibantu oleh tim oke. untuk oke, kasusnya. Terima kasih. Ini kita coba asumsikan ada rencana bisnis dari owner ingin membuat pabrik. Kita asumsikan pabrik sepatu ya. Sebenarnya pabriknya ya pabrik apapun, tapi kita coba simulasikan pabrik sepatu. Nah, jadi si owner ini melihat ada peluang bisnis untuk membuat pabrik sepatu di Indonesia. Ini cuman ini aja ya, cuman hypothetical kasus ya.
mengenai apakah bisnis sepatu itu sekarang menguntungkan apa enggak, ya itu another story. Tapi kita ini sebagai contoh aja. Jadi ada owner bilang, wah kayaknya kalau saya supply ke Nike, bisnis saya bakal maju nih. Atau ke Hoka ya, sekarang lebih bagusan Hoka dibanding Nike. Nike udah mulai turun gitu. Lalu yang owner ini nanya ke teman-temannya, kalau mau buat sepatu, pabrik sepatu kira-kira perlu duit berapa sih? Oh ternyata perlunya 25 miliar gitu kan. Bangunnya berapa tahun? 2 tahun. Oh gitu. Oke, oke, oke. Lalu, itu yang nomor A, perlunya 25 miliar ternyata. Lalu pabrik yang dibangun dengan 25 miliar itu bisa bikin berapa unit sih setahun? Oh, bisa bikin perkiraan 8.800 unit sepatu atau pasang sepatu setahun. Se apa satu cycle. Satu cycle setahun bisa berapa cycle? Di awal bisa 12 cycle, tapi kalau sudah pakai metode pengembangan atau metode operasional efisien bisa 18 kali. Oh, berarti produksi setahun bisa meningkat dong kalau cycle-nya bisa 18. Jadi kalau 12 cycle itu berarti sebulan 8.800 pasang sepatu. Berarti kalau sehari kira-kira 300 pasang sepatu jadi. Oke, itu dari sisi pabrik. Nah, kalau sisi pabrik, cost itu pasti-pasti aja ya. Tapi yang agak susah harga jual gitu kan. Lalu harga jual. Nah, karena ini pabrik ya harus dinego dulu mau jual kemana. Jual ke Nike, apa jual ke Hoka atau jual ke sepatu lainnya. Mm-mm. Maaf. Nah, nah ini Pak. Lalu harga jual ini ya dinego dengan si Nike tersebut kira-kira bisa diterima dengan harga berapa? Asumsi misalnya bisa diterima dengan harga 350.000 per pasang. Lalu kita kalkulasikan beban modal kita berapa nih untuk untuk bikin satu pasang sepatu. Udah kita kalkulasikan. Nah, ini simplify-nya di sini. Beban pokok pendapatan cuma satu unit. Padahal kan harusnya itemnya macam-macam ya. Nah, itu 225.000 per unit sepatu. Ini cash ini ya, cash cost untuk beban pokok pendapatan kan ada beban lainnya yang depresiasi. Lalu beban ketika buat pabrik tentunya nanti pas bisnis sejalan ada yang menjalankan, ada orang yang kerja, ada biaya operasional, biaya transportasi, biaya pengiriman barang. Nah, kita jadikan satu di beban umum administrasi, lalu manajemen dari nah tadi bisnis judgment ya atau pengalaman itu asumsi nggak boleh lebih dari 3,5% dari penjualan beban umum administrasi. Kalau lebih besar berarti boros nih yang kerja males-malesan ya, yang kerja kagak efisien, jadi biayanya membengkak gitu. Nah, kemudian deal sama si Nike, pembayarannya berapa lama nih gitu. Kalau saya udah supply bulan akhir Januari, saya dibayar kapan? Dibayar akhir Februari kah? Dibayar akhir Maret kah? Dibayar akhir Juni kah? Gitu. Nah, ini asumsi kalau mau semakin lama dibayarnya semakin modal semakin tekor, semakin gede. Jadi kita asumsikan sebulan Nike bayar. Jadi produksi sebulan, lalu diselesaikan, ditagihkan bulan akhir Januari, dibayar akhir Februari. Lalu AP turnover. Nah, AP turnover ini yaitu ketika beli material kan bisa jadi bisa bayar cash langsung, tapi umumnya kalau pabrik karena size-nya besar ya ngutangin ke vendor juga di 9 kali setahun. Nah, ini data-data yang bisa dicari. Tapi kita kan perlu tahu nih sebenarnya bisnisnya menguntungkan kagak sih? Berapa net income-nya? Nah, kalau kita nggak melakukan financial modeling, kita tidak agak sulit untuk memperkirakan gitu. Kita pakai hitung-hitungan coret-coretan di kertas, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau benar pun juga itu untuk satu apa ya satu item saja net income nggak bisa tahu keperluan cashnya berapa. Lalu pertanyaan berikutnya, ini saya juga lupa masukin. Ternyata si owner dari uang 25 miliar, lah saya cuma punya 10 miliar, kagak cukup dong duit saya. Nah tapi kan anak buahnya bilang, bos kan bos punya punya lain di bank. Ngutang aja bang. Jadi sebagian ngutangnya pakai sebagian modalnya pakai modal sendiri, sebagian pakai bank. Ya udah, coba kita asumsikan di financial model kalau minjem ke bank 70% bisa apa enggak. Nah, itu yang mudah-mudahan dengan dibuat financial modeling ini pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan cepat gitu. Nah, itu kita coba sharing ya. Oke. Nah, ini mungkin kita lihat. Oke.
Nah, nah, ini kita mulai dari capital expenditure ya, atau tadi modal untuk bikin pabriknya. Tadi kan kita perlu bikin pabrik 25 miliar ya, teman-teman, Bapak Ibu. Dan diperlukan waktu 2 tahun. Nah, ini saya perlu ganti shoes manufacturing. Jadi buatnya 2 tahun, tahun pertama diperlukan 12,5 miliar, tahun kedua diperlukan 12,5 miliar gitu. Tadi kan ownernya bilang, oh, saya nggak punya duit 25 miliar. Ya udah pakai ngutang bank aja sebagian. Nah ini asumsi utang bank 70% dan modal sendiri 30%. Tuh. Jadi uang sendiri 7,5 miliar, kan tadi owner punya 10 miliar, masih cukup dong. Kemudian pakai utang bank 17,5 miliar. Nah dari sini sudah terlihat nih pendanaannya gitu kan. Oke, dengan adanya dana tersebut, pabrik bisa dibangun, gitu kan. Oke, pertanyaan pertama mengenai pabrik sudah terjawab. Modal sudah bisa diperkirakan dari bank dan dari uang sendiri. Dari bank 17,5 miliar, dari uang sendiri 7,5 miliar. Nah, di sini owner sudah dapat gambaran bahwa pabrik bisa dibangun dengan uangnya owner, meskipun uang owner cuma 10, harga pabrik 25. Itu aja sudah menjadi dasar untuk menentukan apakah bisnis ini bisa jalan. Kalau ternyata owner cuma punya 2,5 miliar, berarti kan kurang tuh equity-nya cuma 10%. Nah, kayaknya nggak ada bank yang equity-nya cuma 10%. Pasti bisnis ini kalau misalnya ownernya cuma punya uang 2,5 miliar, kayaknya nggak bisa dijalankan. Nah, itu hal-hal penting yang dapat segera terjawab dengan dibuatnya financial modeling ini. Oke. Nah, setelah itu kita langsung lompat kalau pabrik udah jadi, mulai jualan, gimana kondisinya gitu. Kita kira-kira pendapatan setahun sama laba bersih setahun itu bisa dapat berapa? Nah, Mbak Cindy bisa kelihatan kan ininya ya, apa materinya terlihat kan? Bisa, bisa Pak, terlihat Pak. Oke, nah kita bicara di 2027 misalnya mulai jualan. Kita bisnisnya kita setting tahun ini, tahun 2025, 2026 pembangunan, 2027 malah mulai jualan. Mudah-mudahan bisa dapat cuan. Kayak nah 2027 tadi kapasitas pabrik itu per siklus ya, per satu putaran itu bisa menghasilkan 8.800 pasang sepatu. Nah, setahun itu asumsi awal tuh bisa 12 kali putaran. Berarti setahun kapasitas produksinya itu di 105.600 atau ini nih 105.600 pasang sepatu. Tapi kita nggak mungkin asumsikan pabrik bekerja 100%. Jadi kita asumsikan bisa 90% aja karena pasti ada maintenance, ada hal-hal di luar dugaan yang membuat pabrik itu tidak bisa berjalan 100%. Meskipun dari eh, konsumen off-taker atau Nike bisa membeli kan 200.000 setahun, tapi kapasitas pabrik ini kita asumsikan 90 sehingga yang di yang diutama apa kapasitas bukan produksinya itu hanya di 95.000. Nah, dengan harga satuan harga jual di 350.000 per pasang, sehingga total pendapatan setahun tuh 33 miliar. Oke kan lumayan nih. Modalnya 25 miliar, pendapatan setahun 33 miliar. Tapi itu kan pendapatan, bukan laba bersih. Nah, kita coba cari laba bersihnya. Apa sih faktor-faktor untuk mencari laba bersih? Ya, ada beban pokok pendapatan dan biaya operasional. Nah, dengan penjualan 33 miliar, ternyata beban pokok pendapatan itu di 21 miliar. 21 miliar karena harga beban pokok pendapatan per pasang sepatu itu 225 miliar. Kemudian beban umum administrasi, biaya operasional itu eh, secara apa ya manajemen bilang nggak boleh lebih dari 3,5%. 3,5% dari 33 miliar berapa? 1,1. Nah ini jadi pegangan untuk manajemen yang bekerja. Apakah dengan 1,1 M biaya operasional setahun itu bisnis ini bisa dijalankan dengan baik? Nah itu kira-kira yang apa? Yang harus dijalankan oleh manajemen atau mungkin ownernya sendiri yang menjalankan. Nah, dengan data input-input seperti tadi, kita membuat yang tadi calculation, mesin calculationnya. Ini mesin calculation udah jadi, karena kalau kita mensimulasikan pembuatannya ya waktunya akan lama. Ini udah jadi mesinnya.
Jadi kita bisa ngelihat, oke, ownernya mau nanya, ini kira-kira kita untungnya berapa? Bahas ini mungkin eh, perlu disiapkan waktu untuk nanti diskusi, jangan sampai waktu terlalu mepet sehingga nggak ada waktu diskusi ya Mbak ya. Iya, Nah kita iya ngelihat perlu nih, Mbak. oke, cuannya berapa sih? Ini saya belum ganti ya ini 2000. Oke, salah. Oke. Nah ini kalau financial model yang ganti begini kan cepet ya. Kalau misalnya manual kan pasti lama. Oke. Jadi si owner nanya, kapan sih kita mulai jualan? Tahun 2027, Pak. 2026, 2025 nggak ada penjualan. Nggak ada. Ya memang tercermin di sini nih. Tidak ada penjualan sama sekali. Oke. Lalu kita lalu kita udah jualan. Kita jualan itu kita mau menghitung labanya nih. Pertama yang kita hitung adalah laba kotor. Ya mungkin owner yang nggak begitu familiar dengan accounting agak-agak nggak familiar juga terkait istilah-istilah ini. Tapi kita asumsikan kita pakai istilah umum di accounting ya. Ada laba kotor, ada laba usaha, ada laba sebelum pajak. Ini laba usaha. Kita dengar seperti itu. Oke, nah sekarang laba kotor kita berapa? Penjualan 33 miliar, beban pokok pendapatan yang cash itu ada 21, kemudian ada depresiasi. Nah, depresiasi ini beban pabrik yang di spread selama 20 tahun. Kita anggap masa ekonomi si pabrik itu 20 tahun. Sehingga laba kotor itu adalah 10,5 miliar. Owner bilang, wah udah untung dong. Oh belum Pak, Bapak kan kita perlu jalanin dari biaya operasional. Ada beban bunga, kan Bapak ngutang tadi, masa bunganya nggak dibayar gitu kan. Lalu ada pajak juga, nah, itu harus diperhitungkan semua. Oke, udah kata owner ya udah 10,5. Apalagi biaya yang kita keluarkan? Biaya operasional, gaji-gaji karyawan, biaya untuk ketemu vendor, biaya ketemu apa namanya, ketemu off taker gitu 1,1. Apalagi biayanya beban bunga ke bank kita harus bayar nih. Kita minjem 25 miliar, bunganya bunganya 10 kalau nggak salah ya. Sorry, bunganya kan kita ngutangnya 17,5 dengan bunga tertentu akhirnya kenanya 1,86. Kenapa lebih gede daripada 1,75? Karena ada IDC. Nah, itu saya nggak menjelaskan mengenai konsep IDC di sini karena sangat teknis. Pokoknya asumsi udah ketemu bunganya 1,8 miliar. Oke, berarti untung nih 7,5 miliar. Oh enggak, 7,5 miliar masih ada hak hak negara. Harus beban kalau Bapak untung harus bayar pajak 22%. 1,8. Nah, berarti yang benar-benar apa untung saya mana sih di 5,6 gitu. Nah, jadi di sini udah bisa tanya di ke owner, Bapak apa namanya? Bapak bikin pabrik 25 miliar. Lalu Bapak minjem ke bank 17,5 miliar, modal sendiri 7,5 miliar. Nah, tiap tahun untungnya 5,6 miliar. Bagus dong. Ya, bagus sih. Untungnya modal 7,5, lalu untungnya 5,6 miliar setahun. Berarti 2 tahun udah balik modal nih, gitu kan. Jadi asumsinya sepertinya cukup cukup baik lah, cukup menjanjikan bisnisnya. Oke. Nah, lalu kita asumsikan misalnya ternyata dari si Nike itu karena secara global penjualannya turun, harganya minta didiskon. Nah, jadi bisnis kalau kira-kira nanti di tengah jalan minta didiskon, bisnisnya masih kita jalankan apa enggak? Oke, si ownernya nanya, sorry anak buahnya nanya kalau misalnya oh, Nike itu mau nawar kira-kira harganya bakal turun berapa sih Pak? Oh mungkin bisa turun sampai 20%. Kalau 20% kita kuat nggak? Nah kita coba nih di sini nih di dashboard di inputnya ya. Misalnya harganya bukan 350 tapi didiskon 20%. Jadi dikali 80%. Nah, efeknya apa? Kalau diskonnya jadi 20%. Ternyata dari untung 5 miliar, sisanya cuma untung 800 juta. Modal 25 miliar, uang sendiri 7,5 miliar, ternyata laba bersihnya cuma 823. Menguntungkan nggak? Waduh, mepet juga ya kata ownernya ya. Berarti kita nggak bisa ngasih diskon sampai 20%. Coba kalau misalnya diskonnya 5% saja. Ya udah, kalau gitu kita rubah ke diskonnya 5% saja. Oke, jangan deh 10% ya, 10%. 10, 5% ke dikitan. Oke, nah kalau misalnya diskonnya 10% ke Nike. Keuntungannya berapa?
3,2 miliar modal 7,5, keuntungan tiap tahun 3,2 miliar, berarti 2,5 tahun balik modal. Oh, boleh juga sih kalau ini dijalankan ya gitu. Jadi hal-hal ini yang bisa dengan financial modeling kita bisa melakukan simulasi dengan sangat cepat dan dengan semua variabel yang ada yang bisa disimulasikan dan concern-concern si owner itu bisa diakomodasi sehingga si owner atau manajemen bisa mengambil keputusan secepatnya, tidak bertele-tele gitu dengan tapi concern mereka terakomodasi. Itu baru sisi harga jual. Kemudian kalau misalnya terjadi pembengkakan di pembuatan pabrik dari budget awal 25 miliar ternyata menjadi 30 miliar. Nah, efeknya apa yang terjadi? Kalau jadi pabriknya bukan 25 miliar tapi 30 miliar ya. Ini kita rubah nih. Oke. Nah, jadi 30 miliar. Pertama, yang pasti adalah setoran modal akan nambah. Kan tadi awalnya 7,5 miliar modal si owner. Nah, karena harga pabriknya nambah, jadi owner perlu nambah nih, bukan 7,5 tapi 9. Tapi kan tadi ownernya punya 10 miliar, berarti masih cukup. Ya udah deh, kalau 10 naik jadi 30 miliar, pabrik masih bisa. Tapi tanya bang mau ngasih pinjam nggak 21 miliar? Kita perlu konfirmasi. Misalnya bang ternyata mau ngasih, kita lihat lagi labanya. Ternyata labanya tinggal 2,7 miliar. Jadi modalnya 9 miliar, labanya 2,75. Jadi semakin jauh dari keuntungan nih, kira-kira seperti itu. Oke, nah itu baru P&L. Kemudian kita lihat arus kas. Arus kas kita. Nah, arus kas kita simplify aja nih. Jadi dengan adanya pembangunan pabrik senilai 30 miliar dan penjualan seperti tadi, dan pemulai bayar pokok di tahun 2028 sampai 2031 itu ternyata ada cash shortage di tahun 2028 sebesar 1,3 miliar, 1,9. Nah, shortage ini harus ditalangi oleh si pemilik perusahaan untuk memberikan modal tambahan supaya bisnis ini bisa jalan. Itu juga akan menjadi masukan penting buat si owner. Jadi dari sekarang udah kita kasih tahu, Pak, kalau dengan skema bahwa pabriknya harganya naik jadi 30 dan harga turun di tadi 10%, Bapak harus tambahan setoran modal loh di tahun 2029, tapi mulai membaik di 2031 gitu. Kenapa membaik di 2031? Karena asumsi membaiknya siklus. Jadi yang awalnya setahun cuma bisa 12 kali muter, tapi di 2029 ya dianggap sudah berpengalaman, operasional bisa lebih efisien. Jadi setahun bisa 18 kali muter sehingga dengan kapasitas produksi yang sama menghasilkan sepatu lebih banyak dan penjualan lebih tinggi. Nah, itu kira-kira gambaran singkat terhadap financial modeling. Oh ya, satu lagi untuk ini apa namanya return ya. Jadi kan tentunya eh, kalau untuk project itu indikatornya adalah IRR. Nah, dengan kombinasi seperti itu, IRR project berapa, equity IRR itu berapa, perlu kita cari karena indikator studi kelayakan untuk project financing seperti ini adalah pakai IRR. Nah, kita lihat ternyata project IRR di 15%, tapi equity IRR di 21. Nah, umumnya 15,1 project IRR ini kurang menarik ya kalau untuk pabrik atau untuk usaha. Targetnya kalau bisa di 20%. Tapi ya umumnya kalau perusahaannya sangat besar atau proyek kayak proyek infrastruktur itu biasanya proyek IR-nya itu cuma 11 sampai 12 itu udah diterima. Nah, ini karena ini pabrik sepatu kayaknya 15% kurang acceptable ya. Berarti kita coba simulasikan supaya dapat 15% itu asumsi kita harus neken harga beban pokok pendapatan kita. Kita bilang ke manajemen tolong beban pokok pendapatan dihemat sebesar 10% juga. Oh, salah. Oh, dihematnya 90%. Dihematnya 10%. Nah, dengan kalau misalnya berhasil ditekan beban pendapatan sebesar 10%, studi kelayakan atau IRR ini di 21. Nah, ini cukup menarik nih. Gitu. Atau misalnya beban pendapatannya agak berat kalau 10%, 5%.
Nah, ini masih 18. Gimana? Nah, harga pabriknya jangan di 30 miliar, tapi misalnya di 27 miliar. Jadi cari penghematan dari pembuatan pabrik dan cari penghematan dari beban pokok pendapatan. Nah, 20. Ya udahlah kita coba jalankan dengan skenario seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian teman-teman. Jadi ini kita gambaran singkat aja untuk financial modeling. eh Sehingga bisa membantu manajemen. Nah, ini untuk ini aja sih untuk apa ya? Untuk ngelihatnya lebih enak. Sebenarnya nggak signifikan financial modeling itu bisa menghitung secara simple ini. Jadi kita bisa milih misalnya pendapatan. Nah, ini sih belum saya ganti ke rupiah sih. Ini harusnya rupiah miliar. Jadi 2027 pendapatannya 29,9, 2028 30,7, 2029 naik 41 ini ya karena ada siklus Hmm. tahunan yang bertambah. Milih lagi misalnya mau lihat apa? EBITDA. Nah, tinggal dipilih. Mau lihat capex. Nah, capex kan di depan kan. 14 dan 14. Ini be- ke 14 beda dengan ini. Di sini 13,5, di depan ini 14 karena ada IDC. Jadi kita minjem ke bank itu fasilitas sebenarnya tadi plus IDC juga. IDC kalau di project financing secara apa ya, secara konsesi ya harusnya secara kesepakatan dimasukkan ke biaya investasi juga. Tapi teknis sekali. Nah, itu sih kira-kira Hmm. teman-teman, Bapak Ibu Ya. sekalian, mudah-mudahan meskipun singkat penjelasannya dapat dimengerti dan dapat memberikan insight dan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A. Gitu. Oke, Pak Fajar. Terima kasih, Pak Fajar. Nah, Ya, sebelum masuk Q&A sama teman-teman, nah, saya sebagai moderator ada pertanyaan juga nih, Pak, gitu. Sangat menarik, oh, Pak. Saya jadi bertanya-tanya juga, gitu, sambil belajar juga ya, gitu. Nah, Pak, tadi kan dijelaskan nih bahwa modal kita dari pinjaman bank sama modal sendiri, ada artian ekuitas. Nah, ini apakah ketika kita tadi kan kita cuma punya uang sekitar 7,5 ya tadi ya Pak. Nah, 10, 10. oh ya 10, mohon maaf Ah, ah. 10. Terus kita nambah nih. Nah, karena kita ternyata kebutuhan modalnya adalah 25. Nah, Ya. apakah kita boleh nggak sih Pak kita itu pinjam ke banknya dan artian nggak harus memenuhi 25 ini gitu, tapi lebih gitu supaya kita nanti nambah investasi mesin gitu. Jadi ada marginnya lebih tinggi gitu, produksinya kan juga meningkat gitu. Nah, itu gimana Pak? Apakah akan berdampak juga Pak terhadap margin ataupun terlalu gede nih kalau kita ambil utang lebih dari modal yang kita butuhkan gitu. Oh, sebenarnya itu bicara teknis mengenai pendanaan bank ya. Umumnya Hmm. kalau untuk project financing seperti ini, biaya pabriknya itu harus sudah spesifik, sudah jelas berapa. Dan bank juga akan ngecek keperluan pendanaannya berapa. Hmm. Hmm. Dan juga bank juga akan ngecek proyek ini diperlukan kolateral tambahan atau proyeknya ini sendiri yang bisa menjadi kolateral. Jadi dari manajemen juga sudah matang mengenai Hmm. pendanaannya. Jadi misalnya memang kalau budgetnya tadi 27,5 ya udah itu tidak boleh ada penambahan dan dengan 27,5 itu sudah bisa dipastikan eh berapa apa udah bisa dipastikan berapa banyak sepatu yang dihasilkan sehingga pendapatannya bisa diproyeksikan seakurat mungkin gitu. Jadi kemampuan bayar dari pabrik ini bisa di apa? Bisa digambarkan oleh si Excel gitu. Jadi jangan sampai ada tambahan cost of run. Umumnya kalau cost of run itu tidak Hmm. ditanggung sama bank ya, ditanggung sendiri sama owner. Oke. Jadi ini kita nggak diskusi sampai di situ, tapi financial Hmm. modeling memungkinkan. Jadi tadi misalnya sudah disetujui bahwa banknya 70, ternyata cost of run. Nah kalau cost of run itu yang nanggung adalah si owner. Jadi ownernya akhirnya akan nambah uang sendiri, jadi nggak komposisinya nggak 30-70, Hmm. bisa jadi akhirnya nanti 40-60. Nah efeknya tadi kalau ada cost of run mengurangi margin. Mbak Cindy, jadi yang perkiraan awalnya Oke. tadi mungkin tiga Ya kali Pak. balik modal ya ternyata cost of run jadi akhirnya bisa 4 kali balik modal, 4 tahun baru balik modal. Itu sih Mbak. Oke Pak, baik Pak. Nah, tapi kalau kita itu karena cost of run ya Pak, jadi
kalau sumpama kita supaya margin kita mau lebih tinggi nih Pak, tadi kan kita udah proyeksiin ya Pak gitu, bahwa kita ketemu marginnya 5 koma sekian gitu. Tapi dari sisi user ini ininya lebih naik gitu, lebih terlalu kecil Pak 5, kalau bisa lebih gede gitu. Nah itu apa sih Pak yang akun-akun apa yang perlu kita perhatikan gitu Pak, supaya kita bisa margin kita lebih tinggi gitu Oh, dari proyeksi sebenarnya awal. masalah pertama mungkin masalah akun nih. Kalau masalah margin lebih tinggi ya sebenarnya Mm-mm. tergantung harga jual juga, tergantung beban pendapatan juga. Nggak cuma masalah Mm-mm. machinery aja ya. Kalau machinery-nya ditambah, berarti pendapatan akan nambah. Tapi margin bisa jadi malah turun. Itu tergantung asumsi. Nah, kalau secara financial model ya, bukan secara bank ya, tinggal diasumsikan bahwa akan ada tambahan alat, tambahan capex di tahun ke depan nih. Sebagai contoh nih saya tunjukin. Nah, ini secara model ya. Secara model itu ternyata ada. Belum berubah nih Pak setnya ya. Iya, iya. Oh, iya. Ini juga ada beberapa pertanyaan nih menarik Oh, tapi teman-teman. kok gak bisa ya? Belum keluar ya? Iya Pak, masih di itu ya Pak, si dashboard ya Pak. Oh iya, sebentar. Oke, nah coba ya. Ini saya share. Lihat gak, Mbak Cindy? Masih loading Pak. Oke. Oke, udah terlihat Pak. Nah, di sini kan ada ini nih, sheet, shoe manufacturing. Iya. Nah, ini berarti kan ini kita bisa tambahin, tapi modelnya belum mengakomodasi ya, pasti jadi berantakan. Di sini berarti Hmm, expansion. Nah, misal di sini nih, tambahan lagi 5 miliar untuk nambah produksi. Itu bisa dilakukan, tapi model ini kalau dilakukan linknya belum 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 siap, connect ya, ya belum Pak. connect gitu. Jadi ya 5 miliar selama itu sehingga bisa meningkatkan atau bukan pabrik yang ditambah, tapi ada alat-alat apa ya? Alat yang membuat apa proses produksi lebih cepat bisa juga gitu. Kira-kira begitu, Mas Cindy. Tapi ini kita coba hilangkan karena belum siap untuk diakomodasi tambahan investasi di tengah jalan Siap, siap gitu. Pak. Tapi secara modal sebenarnya apapun skenario bisa di ini kan bisa diakomodasi gitu sih. Baik Pak, siap Pak. Nanti mungkin next di luar webinar aja Pak mungkin ya tanya-tanya gitu. Nah, Oke karena oke siap. keterbatasan waktu nih Pak, jadi Hmm, audiens sudah banyak nih Pak yang tanya-tanya. oke eh oke silakan. Mau tanya-tanya Pak Mudah-mudahan bisa Fajar. menjawab. Oke, siap Pak. Wah, ini cukup menarik ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin saya izin pilih dulu. Iya. Ini Ini saya mau ambil saya stop share apa gimana nih, Mbak? eh boleh stop share atau nanti ditampilkan materi PPT juga boleh. Mungkin dari tim media kreatif. Baik, pertanyaan pertama dari ini Pak Akbar, Pak. Nah, Wah, Pak Akbar. Ya ya. ini selamat pagi Mas Fajar dan tim. Saya mau bertanya untuk bisnis saat ini, industri mana saat ini yang sedang baik dan berapa persen laba yang didapat secara umum? Terima kasih. Dan untuk pemodalan manakah yang lebih menguntungkan, modal dengan bank atau modal owner atau mix? Dan berapa presentasinya? Terima kasih. Mungkin dari Pak Akbar mau on mic atau langsung dijawab aja oleh Pak Fajar? Iya, Pak, Mbak. Boleh langsung dijawab aja, Mbak. Oke. Oh, oke oke. Ya, menurut saya sih bisnis yang sekarang yang paling menguntungkan itu bukan manufacturing ya, adalah infrastruktur. Marginnya nggak begitu gede, tapi diperlukan dan sustain, ya seperti PLN, seperti gas, seperti jalan tol. Tapi jalan tol perlu dicek ininya ya, rutenya yang mana itu eh, marginnya tertakar, tapi dia sustain. Kemudian kalau bisnis yang menguntungkan itu saat ini ya kayaknya ini ya makanan ya. Makanan itu menguntungkan, sangat menguntungkan. Jadi mall-mall sekarang itu ramenya orang makan, bukan orang beli pakaian. Kalau industri otomotif ya masih persaingannya sangat ketat ya. Ada EV, ada itu apa namanya? Ada mesin yang lama gitu.
Lalu industri apa lagi ya? Kalau industri pertambangan ya, industri pertambangan eh secara garis besar sih masih masih menguntungkan meskipun harganya tertekan tapi marginnya masih tertakar. Eh, Kalau yang sangat menguntungkan marginnya bagus, hmm, bisnis konsultan ya tergantung bisnisnya. Properti yang sekarang agak agak sulit, properti agak sulit. Pabrik juga sebenarnya agak sulit. Kayaknya yang memberi jasa ke masyarakat itu yang ini ya, yang cukup bertahan ya. Tadi makanan marginnya tinggi, infrastruktur juga memberikan apa serve ke masyarakat bisa bertahan. Tapi kalau yang memberikan jasa ke masyarakat, ke pabrik ya, seperti sepatu dan lain-lain itu lagi agak berat. Properti juga bukan memberikan jasa, tapi memberikan aset ke masyarakat juga itu agak berat. Kalau marginnya sih agak sulit juga sih ya. Mungkin kalau infrastruktur itu marginnya sekitar 5 sampai 10%. Makanya balik modalnya infrastruktur itu baru sekitar 10 sampai 15 tahun gitu. Dibanding makanan ya, makanan mungkin 30%. Itu kira-kira Pak Akbar ininya apa jawaban dari saya ya. Ini mungkin tidak terkait dengan financial modeling langsung dan saya juga bukan apa expert di bidang usaha tersebut. Jadi misalnya hal seperti itu ditanyakan atau ada owner yang menanyakan, saya mau bisnis bisnis apa sih yang menguntungkan gitu. Nah, memang perlu ada expert tambahan yang namanya SMA, Subject Matter Expert. Nah, kalau misalnya properti ya kita datangkan orang properti, kita tanya properti menguntungkan gak sih? Menguntungkan. Oke, kita coba bikin financial modelingnya. Atau kalau modal gede, kita sarankan bikin infrastruktur aja. Oke, kita buat infrastruktur, misal gas, apa namanya distribusi gas. Ya udah kita coba bikin financial modelingnya. Tapi ada orang yang menguasai bisnis gas, subject matter expert. Nah, gitu kira-kira sih Pak Akbar. Terima kasih Mas Fajar. Jawabannya Ya, sangat memuaskan. Terima kasih. mantap. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih Pak Akbar atas pertanyaannya. Selanjutnya dari ini Pak, ada Pak Noldi Takaliwang. Nah, mana lebih penting visibility study or financial modeling Pak? Ini mungkin dari Pak Noldi Takaliwang mau on mic atau dibacakan aja Pak? Langsung dijawab oleh Pak Fajar. Oke, Mungkin sebenarnya langsung ya. tujuan bukan ya, feasibility studies untuk melakukan satu proyek itu paling penting. Jadi sebenarnya financial modeling itu adalah tool yang akan mensupport proses feasibility study. Jadi feasibility study kan apa eh, akan menentukan satu proyek itu menguntungkan apa enggak. Nah, ketika orang melakukan feasibility study, ya metode-metode yang dapat dijalankan itu banyak. Seperti yang paling simpel sebenarnya visibility study nanyain orang yang udah jalan usaha di bidang tersebut. Itu kan visibility study juga ya, studi kelayakan. Bagaimana metodenya? Saya tanya teman saya yang sudah pengalaman gitu. Jadi misalnya mau buka restoran, kita tanya orang yang udah buka restoran. Kita tanya ke dia, kalau buka bisnis restoran itu menguntungkan apa enggak? Menguntungkan. Berarti sebenarnya dengan menanyakan ke orang tersebut itu juga sudah disebut visibility study sih menurut saya ya, studi kelayakan. Metodenya apa? Nanya ke orang yang sudah menjalankan bisnis itu selama 20 tahun. Oke. Kemudian metode kedua ya dengan melakukan financial modeling gitu yang lebih angka. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya visibility tadi itu penting, proses yang harus dijalankan untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, financial modeling itu adalah salah satu metode untuk menjalankan studi kelayakan tersebut. Itu sih Pak. Jadi sebenarnya visibility tadi adalah salah satu tools untuk mendukung proses studi kelayakan. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mungkin dari Pak Noldi ada tanggapan Pak? Oke, mungkin lanjut aja ya untuk pertanyaan selanjutnya Pak Fajar. Ada lagi nih Pak dari Pak Subandi. Oh Nih, iya ya. Halo Pak Subadi, selamat salam kenal pagi Pak. Mas Salam Fajar, kenal. saya. Nah, ini mungkin dari Pak Subandi.
mau langsung disampaikan aja Pak pertanyaannya? Langsung dijawab aja, Mas. Oke, saya Ah, bacakan ah. dulu mungkin ya. eh untuk industri FMCG sama apa ya, FMCG GP yang sehat rata-rata di kisaran berapa persen yang bisa cover OPEX sehingga EBITDA dan net income positif, Pak? Sebentar ya, FMCG ya. FMCG itu Gross profit yang sehat rata-rata berapa? gross profit yang sehat, mungkin net profit margin ya. Oke. Nah, sebenarnya ngitungnya itu kayak pakai putaran sih Pak ya. Jadi kan gini Pak, kita misalnya target net income kita itu apa return on equity kita itu misalnya 15%. Misalnya nih Pak ya dalam waktu setahun. Ya kan Pak? Hmm. Nah, berarti setiap kali setahun itu kita perlu melakukan 15 kali putaran. Misalnya satu kali putaran FMCG cuma untungnya 1%, Pak. Hmm. Berarti untungnya 1%, kita setahun perlu melakukan 15 kali putaran untuk mendapatkan margin 15%. Nah, kalau misalnya dengan satu kali putaran itu untungnya 1%, Bapak setahun cuma muter 6 kali, itu kan setahun Hmm. cuma 6% ya Pak, return on Hmm. equity, return on Hmm. modalnya ya Pak. Jadi Hmm. Hmm. FMCG itu margin gak bakal gede, tapi Bapak harus putarannya kenceng gitu. Kayak Volume jual ya beras berarti. kan apa Pak? Lebih ke volume berarti ya, ngejar volumenya Iya, ya. ngejar volume, Pak. Dan penagihan, jangan sampai Hmm. nagihnya Hmm. kelamaan. Nah, itu bisa boncos tuh, Pak. Jadi memang margin gak bisa diharapkan gede, tapi ya Bapak perlu muternya lebih kencang. Semakin eh, misalnya net profit margin Bapak setahun tetap aja 2% nih, Pak. Tapi Hmm. dengan modal yang sama Bapak bisa muterin 30 kali. Berarti kan dengan uang yang satu 2% Hmm. itu 30 kali, Pak. Jadi secara cash flow akan bagus tuh, Pak, meskipun marginnya tipis. Itu Pak. Tapi kalau FMCG itu pasti marginnya nggak bisa gede Pak. Beras apa-apa itu Hmm. marginnya di bawah 5% sih Pak. Menurut saya Bapak harus putarannya yang kencang. 4% Oke, aja udah berarti bagus emang tuh Pak. yang harus dikencengin volumenya itu berarti ya. Ya putaran itu Pak. Hmm. Oke, oke. Belinya sama jualnya tuh Bapak harus muter cepat. Jangan sampai penagihannya tertunda. Jadi kalau memang penagihan seminggu ya seminggu. Jangan sampai jadi sebulan. Wah udah Bapak jadi putarannya berhenti tuh kalau penagihan sebulan Iya, tuh Pak. Setahun jadi saling berketerkaitan ya Pak ya, berarti itu ya. iya, nah itu dari financial modelnya bisa tercermin sebenarnya tuh Pak. Kalau penagihan di tiap muternya 2 bulan sekali, berarti kan cuma 6 kali muter. Nanti Hmm. cash flow-nya Bapak akan negatif tuh Oh, di financial model dengan berarti margin yang 5% itu Pak. iya, iya, iya. Ya Berarti nggak nyampe 5% sih Pak. makin kecil marginnya berarti itu mestinya putarannya makin gede, dan cash flow-nya juga emang harus lebih, term of payment-nya harus lebih cepat berarti ya. Iya, jadi kalau Bapak nyari FMCG yang margin 10%, ya kayaknya nggak mungkin juga sih Pak. Pasti dia tipis. Ah, Hmm. tapi Oke, putarannya oke. yang harus Bapak kencengin. Oke, oke, oke. Makasih Pak. Mm. Makasih Ya, Pak Fajar. sama-sama. Oke, terima kasih Pak Subandi atas pertanyaan yang diajukan. Iya, makasih Mbak. Oke, oke, selanjutnya eh ada pertanyaan lagi. Bentar saya coba pilih ya Pak Fajar. Sebentar, ini ada apa namanya Bu Yuli Kurniawati. Mungkin langsung ke next pertanyaannya. Ini izin bertanya Pak Fajar, jika usahanya adalah untuk jasa, terutama terkait dengan pariwisata, apakah bisa menggunakan spesies financial modeling tersebut atau item-item yang dikontrol dan dihitung berbeda? Oh, kalau agak beda dikit, karena kalau jasa itu nggak ada beban pokok pendapatan sih. Biasanya dari pendapatan langsung beban operasional saja gitu. Dan marginnya juga mungkin cukup bagus, tapi penagihan agak ini nih agak struggle. Dan bahkan mungkin kalau jasa itu ada asumsi piutangnya tidak tertagih ya, karena proyeknya nggak selesai gitu kan. Konsultan-konsultan gitu kadang-kadang cuma sampai termin 2, termin tiganya nggak dibayar. Jadi yang kita asumsikan itu meskipun marginnya asumsinya gede 30% nih Bu, tapi ternyata tidak dibayar semua. Jadi akhirnya tergerus juga gitu. Nah, jadi asumsi-asumsinya itu yang akan sangat berbeda untuk masing-masing bisnis. Bagi saya sih kalau jasa jasa apa ya? Jasa pariwisata itu mungkin kalau
kliennya itu langsung ke retail, marginnya bisa lebih bagus. Tapi mungkin potensi bayarnya takutnya ada potensi nggak dibayar dan bayarnya kalau langsung ke retail mungkin lebih cepat ya Bu ya. Atau jasa pariwisatanya Ibu bergabung ke hotel gitu atau bergabung ke airline. Nah, itu mungkin margin lebih tipis tapi pembayaran lebih pasti. Nah, itu bisa disimulasikan Bu di modelnya Bu. Jadi ya perlu ditentukan kalau Ibu supply atau nge-support airline atau support hotel margin lebih tipis. Mungkin kayak FMCG, kalau jasa mungkin ya mungkin cuma 5%, 4% ya karena cuma membantu melewati apa ya, melewati bisnisnya ya dari retail ke hotel tapi tengah-tengahnya ada ibu itu. Tapi kalau ibu turun sendiri ke lapangan dan ketemu retailnya dan memberikan jasa sendiri itu marginnya akan lebih lebih tinggi gitu. Tapi effortnya lebih banyak, costnya akan lebih gede. Nah itu bisa di ini Bu, bisa dituangkan ke dalam financial modeling gitu. Lalu juga misalnya ibu turun sendiri berarti ibu menyiapkan modal untuk tempat. Berarti ada investasi di tempat ya, itu perlu diakomodasi. Tapi kalau ke hotel berarti ya mungkin perlu nyewa kantor aja untuk sebagai base camp, nggak perlu investasi. Itu sih Bu kira-kira yang yang apa yang bisa kami jawab. Jadi sebenarnya bisnisnya itu yang lebih tahu adalah si pemilik bisnisnya. Kemudian dari yang sebagai financial modelersnya tuh akan mengakomodasi rencana bisnisnya ibu sendiri gitu. Gitu kira-kira Bu. Baik, Pak Fajar, terima kasih untuk Ya. ininya penjelasannya. Sebenarnya bisnis pariwisata itu lebih kepada kita menyediakan wisata air, Pak Fajar. Jadi seperti kita mau buka seperti jet ski, kemudian ada banana boat gitu. Oke, nah Seperti kalau itu, ibu Pak. bilang seperti itu ya berarti pertama kali berarti ibu harus modal untuk membeli jet ski-nya sama banana boat-nya kan Bu? Ya, betul. Nah kalau mungkin kalau ke bank agak susah ya, berarti asumsi modal sendiri gitu. Lalu Betul. ibu perlu juga memasukkan modal untuk tempat. Mungkin ibu nggak beli tempat tapi sewa, Ya, sewa betul. setahun, sewa 2 tahun. Nah itu masuk kos. Jadi modal awal. Lalu juga refurbish tempat. Di tempatnya itu ibu harus bikin supaya tempatnya menarik kan. Ya, betul. Itu Betul. juga modal juga. Ketika semua biaya-biayanya itu udah ada, lalu untuk menjalankannya tadi ibu harus hitung kira-kira berapa orang yang harus ditaruh di situ. Berarti beban operasional sudah pasti. Nah, setelah itu baru ibu tentukan kira-kira dalam sebulan itu orang yang naik jet ski berapa, orang yang naik banana boat itu berapa, eh jadi bisa dihitung pendapatan ibu. Nah, lalu eh, customernya itu dapatnya dari orang yang datang langsung dan langsung bayar cash ke ibu atau referral dari pihak Betul. yang lain apa vendor lain. Biasanya kalau vendor lain orangnya mungkin bayar ke vendornya dulu belum ke ibu kan. Jadi ibu Ya, akan betul. ada termin. Nah, Ya, itu bisa Bu dengan nggak sulit Bu untuk dituangkan ke financial model sebenarnya. baik, Baik, baik. saya sih seperti itu sih Bu, apa namanya eh, s- apa sequence-nya untuk bikin financial model untuk bisnis tadi Bu, penyediaan jet ski sama banana mungkin di Bali atau di Lombok ya Bu ya. Ya, ya, betul. Ya, terima kasih Pak Fajar. Iya iya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ini ada dua pertanyaan terakhir, Pak. Jadi pertanyaan terakhir sebagai penutup itu dari Pak Johari. Johari ya. Baik, saya bacakan lebih dahulu Pak untuk dua pertanyaan terakhir. Yang pertama ini dari Pak Rido KI Service. Mungkin Pak Rido mau menyampaikan langsung atau saya bacakan, Pak? Langsung aja bacakan aja Oke. Mbak. Silakan di Oke, itu. baik Pak Rido. Oke, pertanyaannya Pak Fajar, ini izin bertanya Pak Fajar, kalau untuk indikator project dalam case ini kan IRR project dan lain-lain. Kalau indikator lain Ya, seperti NPV atau payback period, apakah bisa dilihat juga ya Pak? Dan lebih kuat mana Pak IRR dalam case ini dengan indikator lain yang saya sebutkan? kalau IRR itu sebenarnya itu tiga-tiganya bisa dipakai. Saya yang kurang menjelaskan secara komprehensif Pak. Umumnya tiga-tiganya dipakai. Kalau IRR sendiri itu adalah indikator yang secara independen itu mengakses keuntungan si si proyeknya. Tadi kan
IRR-nya kita targetkan 20% ya Pak ya. Jadi kalau si owner itu bisa membandingkan misalnya dia taruh di deposito berarti IRR-nya sama dengan 6% sesuai bunga. Tapi kalau di bisnis tadi dia buat pabrik itu IRR 20% berarti tingkat keuntungan si apa si si bisnis itu 3 kali lipat dibanding kalau ditaruh di deposito. Tapi tingkat resikonya juga nggak tahu nih berapa berapa kali lipat nih dibanding deposito. Deposito kan tidak ini ya, tidak ada risikonya ya kalau naruh di bank pemerintah gitu ya. Dan selama masih di apa di bawah berapa miliar gitu dijamin oleh negara untuk dibayarkan. Kalau di atas itu enggak. Oke, nah mungkin kalau payback period sebenarnya tadi perlu saya tunjukkan sebenarnya ada Pak gitu. Jadi payback period itu ada payback period untuk proyeknya sendiri dan ada payback period untuk owner Pak. Mana nih Pak ya? Nah ini Pak. Jadi dengan kondisi tadi balik modalnya itu sekitar 6 tahun Pak. Oke, Pak. Untuk Ini untuk yang owner berarti, Pak, atau ini untuk yang nah ini untuk yang proyek. Jadi oh, kan kita mulai invest di tahun 2025 ya Pak ya. Nah, ternyata baru balik modalnya di 2031 Pak. Jadi naruh modal dari sini, dia baru balik modal di apa tuh di 2031. Nah, tapi bukan berarti nggak untung ya Pak ya. Jadi kan kan awalnya negatif lalu mulai 2027 mulai balik tuh kan Pak. Nah, baru balik modal di tahun 2031. Kalau sisi ekuitas juga ternyata 6 tahunan juga nih Pak. Jadi modalnya tuh sampai 12 miliar, lalu balik modalnya di tahun 2031. Itu payback period. Kalau NPV sih sebenarnya cuman menghitung nilai uang gitu, nilai uang. Kalau Bapak taruh 12 miliar di ini 12 miliar di 2025 dan 2026. Kemudian proyek ini menguntungkan, keuntungan Bapak secara nominal itu berapa sih ininya apa kira-kira berapa keuntungannya. Jadi misalnya Bapak sekarang naruh 12 dengan metode NPV didapat ternyata nilai bisnisnya 16 miliar. Berarti Bapak untung 4 miliar kan? Itu kira-kira seperti begitu NPV. Jadi dia menghitung kira-kira Bapak tuh kembalinya uangnya berapa sih gitu. Modal 12 kembalinya 16. Nah, itu Pak kira-kira. Jadi tiga-tiganya dipakai dan tiga-tiganya menggambarkan sesuatu yang berbeda. Itu Pak. oke. Terima kasih, Pak Fajar, untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Rido. Oke, terima kasih Pak Ridho atas pertanyaannya. Oke, eh pertanyaan terakhir Pak, karena waktunya udah terbatas ya Pak, udah jam setengah 11 nih. Mungkin Bapak juga nanti ada yang jumatan. Jadi ini menjadi pertanyaan penutup di webinar series kali ini dari Pak Johari. Ini pagi Pak Fajar dan Bu Cindy. Ya, Pagi Pak, izin bertanya, apa saja asumsi utama yang digunakan dalam financial modeling dan bagaimana dasar penentuannya? Seperti itu Pak. oke, asumsi utama itu tergantung bisnisnya. Tapi asumsi utama itu pertama adalah tadi biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi sebelum kita diskusi pendapatan, kita bicara dulu mengenai bisnisnya dulu. Cost-nya apa saja yang diperlukan. Lalu cost-nya tersebut bentuknya apakah belanja modal, beli aset, atau modal kerja. Nah, itu yang perlu didiskusikan di awal. Kemudian sekaligus pendanaan. Kalau untuk modal awal itu mau didanai oleh modal sendiri atau kombinasi dengan bank. Tuh. Nah, itu bicara dari sekarang sampai bisnis itu mau dijalankan. Kemudian untuk persiapan belanja modal itu, kalau untuk pabrik itu perlu berapa periode, berapa tahun, itu perlu diasumsikan. Jadi kan kalau pabrik pembangunan jangka panjang, jangan sampai targetnya 2 tahun, tiba-tiba malah jadi 3 tahun. Nah, itu benar-benar harus dipikirkan. Berarti untuk asumsi di awal. Oke,
Nah, setelah itu ketika pabriknya jalan, atau tadi ada mengenai jasa penyediaan jet ski dan jasa penyediaan banana boat, berarti yang kan itu lebih cepat ya proses penyiapannya. Misal 2 bulan, oke, mesen barang jet ski dari sekarang 2 bulan datang, nah setelah 2 bulan mulai bisnis. Nah, mulai bisnis dijalankan berarti kita perlu asumsikan biaya operasional tiap bulannya berapa. Itu. Kemudian perlu lagi penjualan, harga jual itu berapa? Itu yang diperlukan. Asumsi utamanya itu Pak sebenarnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi cost di awal untuk belanja modal, kemudian pendanaan mau dari bank atau uang sendiri atau kombinasi, kemudian titik di mana semua aset sudah disiapkan untuk memulai bisnis, diperlukan harga jual berapa dan biaya operasional berapa gitu. Kemudian sama asumsi pembayaran bunga ya, itu kan ketika ngutang ada bunga sama pajak. Itu Pak kira-kira asumsi-asumsi yang penting. Kalau mau diberikan lebih detail sih, berarti untuk bikin belanja modal ada ada 100 item ya di breakdown masing-masing. Lalu penjualan harga satuannya ada jasanya ada yang ditawarkan ada 10 ya masing-masing item itu dikasih harga jual. Itu Pak. Nah, dari situ tadi masukin ke mesin, di input, nanti ada output. Nah, outputnya itu yang dibahas. Gitu kira-kira Pak Suwandi. Oke, terima kasih Pak Fajar. Dari Pak Johari ada, Pak Johari ya. iya, Pak Johari ada tanggapan Pak? Oke, mungkin dicukupkan Pak. Terima kasih Pak Fajar. Oh, sudah baik. Terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Jari. Terima kasih juga Pak Jari untuk pertanyaannya. Baik Pak, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir. Namun sebelum ditutup mungkin saya ambil kesimpulan intinya dari semua ini bahwa keberhasilan model atau financial modeling ini sangat bergantung pada asumsi yang akurat ya Pak. Asumsi yang akurat, fleksibilitas juga terhadap perubahan, serta kolaborasi lintas fungsi. Nah, evaluasi berkala itu juga menjadi kunci untuk memastikan model tetap relevan dan efektif dalam mendukung perencanaan strategis perusahaan. Seperti itu adalah kesimpulan dari materi webinar series kali ini. Dan mungkin sebelum kita tutup untuk webinar ini, mungkin untuk dari Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi dapat mengisi link absensi kehadiran yang dikirimkan di kolom chat Zoom. Nah, baik untuk agar dan juga supaya tidak ketinggalan ya info-info dari webinar series selanjutnya ataupun webinar series sebelumnya, mungkin tadi ada yang joinnya telat ataupun mau ikut lagi webinar series ke depan. Nah, itu untuk Bapak Ibu bisa daftarkan diri atau registrasi pada link yang dikirimkan oleh tim kami, dan Bapak Ibu dapat mengunjungi juga di laman sosial media kami. Jadi tadi juga ada yang tanya apa namanya materinya gimana, apakah kita bisa dapatkan. Nah, itu bisa dilihat di sosial media kami seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, dipersilakan untuk mengisi link absensi kehadiran karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan juga terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB webinar series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Jadi nanti di grup WhatsApp itu juga akan dikasihkan info mengenai webinar-webinar selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri webinar spesial series pagi hari ini, akan sangat disayangkan nih apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini, Pak Fajar gitu. Jadi mohon dari Ya, Bapak boleh Mbak. Ibu yang hadir di pagi hari ini, yang cukup antusias ya, sangat antusias di topik kali ini, bisa on cam dan nanti kita bisa melakukan sesi foto bersama. Nah, mungkin saya tunggu eh, berapa menit ya? 1 menit mungkin cukup ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang belum on cam, boleh dipersilahkan untuk on cam. Oke, kita mulai aja. Mungkin dari tim media kreatif boleh apa? Siaga juga untuk memfoto atau capture dari eh, apa apa Zoom hari ini ya. Baik, mungkin kita mulai dari yang sesi pertama. Yang saya pertama, 1, 2, 3. Oke, next. Yang kedua,
Satu, dua, tiga. Oke. eh Baik, mungkin untuk nextnya ini udah on cam ya Bapak Ibu, jadi kita eh, cukupkan. Sebentar, oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir, bahkan antusias juga ya. Kami tadi kita kami saling berdiskusi. Baik dari si pertanyaan ataupun tadi ada study case juga. Nah, semoga dari ilmu yang telah disampaikan juga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Cindy Paulina selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Terima kasih Pak Bapak Ibu Fajar sekali. sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih atas waktunya.